Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Ryan Hendi dengan NIM 10114 Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program auto detailing mobil. Di sini saya akan menggunakan queue, instruction sort, dan sequential sort. Dari yang pertama di sini ada listnya namanya Aprilian. Gunanya untuk memasukkan nama pengguna, nama pelanggan ke dalam sini. Di sini def masuk Aprilian, kemudian update nama. Jadi nama akan dimasukkan ke dalam list saat def dipanggil. Lalu def keluar Aprilian, jika dipanggil kita akan mengeluarkan nama terdepan yang ada di dalam list. Karena queue ini first in first out, jadi yang terdepan atau yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Lalu di sini untuk mengecek apakah list antrian ini ada isinya atau tidak. Lalu tampilan antrian untuk mengakses antrian yang ada list antrian. Lalu instruction sort di sini gunanya untuk mengurutkan gunanya di bawah nanti, yaitu untuk mengurutkan pendapatan dari terbesar ke terkecil. Kalau mau terkecil ke terbesar tinggal dibalik. Lalu sequential sort di sini gunanya untuk mencari nama pelanggan di dalam antrian dengan namanya dikecilkan dulu supaya lebih mudah. Lalu ini ada kunjungan pelanggan dalam bentuk itinerary, status pelanggan, itinerary, pendapatan. Ini ada pendapatan total yang akan dicatat nanti. Kita mulai dari angka 0 dulu, lalu daftar pembayaran dengan menggunakan list. Lalu saat program benar-benar dijalankan akan mengeprint ini. Lalu jika pilihan menunya adalah 1, kita akan melakukan antrian baru. Jika nama di dalam status pelanggan dan status pelanggannya menunggu, maka nama sedang dalam antrian. Artinya, kita tidak bisa menginput dua nama sekaligus di dalam satu list. Jika tidak, maka nama kunjungan pelanggannya, kalau dia udah ada di dalam list, maka kunjungan pelanggannya bertambah lagi 1. Kalau belum ada, dia akan dimulai dari 1 dulu. Dan status akan diubah menjadi selesai, menunggu. Lalu akan di-append ke antrian, lalu mencetak status. Lalu pilihan kedua, jika antrian kosong, maka antrian kosong di sini 2 ini cetak antrian. Nah, jika tidak, jika antrian ada isinya, maka kita akan nge-print ini dan membuat proses ini. Di sini kita akan melakukan pengurutan nama pelanggan dari yang paling pertama sampai ke bawah itu paling akhir. Lalu jika pilihan 3 yaitu layani antrian, maka selesai keluar antrian, kita akan mengeluarkan atau mengupload orang yang pertama kali masuk. Lalu jika selesai, maka kita akan memilih layanan yang dipilih oleh pelanggan nama tersebut. Lalu untuk pertama kita tetap harganya dari 0 dulu. Lalu kita akan diminta untuk menginput layanan yang diminta, yang tersedia dari 1 sampai 8, dari 200.000 sampai 1.150.000. Lalu jika pilihannya 0, kita akan berhenti memilih. Jadi kita bisa memilih lebih dari 1 layanan. Nah, jika di bawah dari 0 sampai 8, maka pilihannya invalid. Lalu kunjungan statusnya akan berubah jadi selesai. Jika kunjungan sampai dengan 5 kali, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Lalu di sini diskonnya akan dihitung dan total harga sementara akan diubah menjadi harga diskon. Lalu pendapatan akan ditambah dengan total harga. Jika tidak ada diskon, maka total harga di sini yang akan ditambah. Jika ada diskon, maka ini yang akan ditambah. Lalu status pelanggan yang berubah dari jadi selesai. Jika pilihan menjadi 4, maka pendapatan akan dicetak. Lalu jika pilihan sampai dengan 5, maka kita akan diminta untuk menginput nama pelanggan yang akan dicari. Kelima tadi adalah cari pelanggan di dalam antrian. Lalu sequential search akan dipanggil posisi sebagai sequential search
target atau nama. Jika posisi tidak sama dengan 1, maka ini akan tercetak. Nah, kenapa tidak sama dengan minus 1? Karena list bisa diakses itu dimulai dari 0 sampai seterusnya, tidak 0 ke bawah, 0 ke atas maksudnya. Lalu target ditemukan posisi plus 1. Kenapa plus 1? Karena list dimulai dari 0, dan plus 1 ini akan mengubah 0 menjadi 1, jadi listnya dimulai dari 1, bukan dari 0. Lalu jika pilihan sama dengan 6, maka di sini kita akan mensortir pembayaran dari yang terbesar ke kecil. Jadi semua pembayaran akan disortir dari terbesar ke kecil. Jika tidak ada pembayaran, maka belum ada pembayaran yang tercatat. Lalu jika pilihan sama dengan 0, maka program selesai dan kita akan keluar dari program. Jika pilihan di luar dari 0 sampai dengan 6, maka kita akan sistem akan mencetak pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Nah, di sini kita akan menjalankan programnya. Cetak dulu, lalu kita akan pilih yang pertama akan kita lakukan adalah menambahkan antrian. Kita masukkan nama pemilik mobil, kunjungan pertama kita tambahkan. Lalu jika kita masukkan Udin lagi, otomatis tidak bisa ya, karena Udin sedang dalam antrian. Kita namakan tambah nama baru lagi, namanya Asep kunjungan 1 dan ditambahkan antrian. Lalu kita pilih 2 untuk mencetak antrian. Selanjutnya ada Udin terlebih dahulu, lalu Asep. Lalu kita layani antrian. Kita akan melayani Udin terlebih dahulu karena dia yang pertama. Kita akan memilih kategori layanan. Kita memilih 0 sampai 8 ya. Kalau mau 0 ini kita selesai memilih. Karena kita di sini akan memilih satu layanan saja, yaitu layanan izin interior 1. Lalu kita 0 untuk menyelesaikan memilih. Lalu kita akan mengecek apa pendapatan. Nah, jadi Udin sudah kunjungan 1 selesai dan tambah 200.000. Total pendapatan sementara 200.000. Lalu kita cari pelanggan di dalam antrian. Karena masih ada Asep, kita cari nama Asep. Asep ditemukan di antrian ke-1 dengan informasi lengkap status pelanggannya. Statusnya sedang menunggu dan total kunjungannya 1. Lalu kita akan, karena di dalam antrian ada Asep, kita akan layani 3 pilihan paket. Kita bisa memilih dari 1, di sini kita memilih 2 layanan. Kita pilih layanan 1, belum error, tidak menekan terus error. Lalu kita pilih paket full detail, jadi dua-duanya udah ditambahkan. Lalu kita 0. Lalu hasil kunjungan itu selesai, totalnya ditambahkan 1.150 ditambah 200.000. Lalu kita memilih total pendapatan yang kita lihat. Total pendapatan setelah digabungkan ada 1.150.000. Kita lihat pendapatannya akan kita urut per transaksi. Itu 6. Kita bisa melihat sekali transaksi ada yang terbesar dan terkecil. Lalu selanjutnya kita akan mencoba fitur diskon di kunjungan ke-5. Nah, di sini kita akan masukkan Udin lagi. Kita akan pilih 3. Maksudnya salah ya, kita tambahkan. Ini tidak, kalau kita klik 3 dan tidak ada di antrian, maka ini akan tercetak. Jadi kita klik 1 dulu, menambahkan yang baru. Nah, ini kita Udin lagi. Nah, otomatis Udin ini akan ke kunjungan kedua. Kalau kita 3, kita cepatkan saja. Pilih layanannya 6, cukup 1. Jadi ditambahkan, selesai. Lalu kita masukkan kunjungan ke 3.
ini mendapatkan diskon 30% ya. Kemudian kunjungan periode kelima mendapatkan diskon 30%. Sebelum diskon 1.150.000, setelah diskon 805.000. Nah, di sini kita akan mencetak total pendapatan di 4 dan pendapatan transaksi dengan kita melakukan total pendapatan. Jadi total pendapatan sementara kita dari 3.350.000. Lalu kita ke 6 untuk mencatat transaksi per pendapatan. Nah, ini transaksi per pendapatan kita bisa melihat dari terbesar ke terkecil. Kita dari yang terbesar dapat 1.350.000 dan yang terkecil 150.000. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.